بسم الله الرحمن الرحيم حسين 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Abil Qasimi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa ashabil mayamin al-muntajabin. Alhamdulillah, pada malam-malam bulan Muharram kita memperingati malam-malam duka bagi Ahlul Bait, khususnya bagi Sayyidus Syuhada Al-Imam Husain alaihi salam. Kita menyambungkan kalbu kita kepada jiwa yang suci, jiwa yang paling sempurna, yang memiliki kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya hati kita juga tertambat dan terpaut untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan salawat kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemilik majlis duka dan berkabung ini karena kesyahidan putranya, cucunya yang terkasih secara terzalimi. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, para pecinta Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para pelayat musibah Imam Husain alaihissalam, bahwa malam ini kita kembali menghadapkan diri kita menziarahi padang Karbala yang menjadi saksi bisu atas peristiwa kesyahidan dari cucunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan fisik kita, karena fisik kita berada di tempat yang jauh dari Karbala, tapi dengan jiwa, dengan kalbu kita, kita sedang menempuh bersama langkah-langkah Sayyidus Syuhada, di mana malam ini merupakan malam keempat Muharram yang patut kita dedikasikan untuk merenungi hari keempat
perjalanan Imam Husain alaihi salam dari Makkah menuju Karbala. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Imam Husain pertama berada di Mekah, bahkan melaksanakan ibadah haji. Namun ibadah haji yang beliau lakukan tidaklah sampai selesai. Ketika merasa terancam di Mekah, beliau pun kemudian melanjutkan perjalanannya menuju Kufah. Perjalanan ini bukan hanya peristiwa sejarah tentunya, tapi ia adalah madrasah. Ia adalah sair suluk. Ia adalah mi'raj ruhani. Ia adalah jalan yang mengajari kita hakikat ikhlas, hakikat sabar, hakikat takdir, dan hakikat cinta serta pengorbanan sejati. Sebagaimana semua ini dilakoni oleh Sayyidus Syuhada Imam Husain alaihissalam beserta para sahabat-sahabat setianya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, riwayat menyebutkan bahwa di sekitar hari keempat Muharram, rombongan Imam Husain tiba di sebuah tempat antara Mekah dengan Kufah, antara Mekah dengan Karbala, yang bernama Zubalah. Nah, di sana datang kabar yang mengguncang bagi kafilah Imam Husain alaihissalam, bahwasanya safir atau utusan beliau Muslim bin Aqil, saudara sepupu yang beliau utus ke Kufah, telah syahid. Ia juga mendapatkan berita bahwa Hani bin Urwah juga telah mereguk cawan syahada. Bahkan Abdullah bin Yaktar, pembawa surat imam untuk Muslim bin Aqil, pun dibunuh dengan cara yang keji. Karena itu kita bisa bayangkan malam tersebut di mana angin padang pasir meniup tenda-tenda, suara tangis keluarga Nabi terdengar pelan. Imam Husain pun duduk dalam renungan mendalam. Kabar kematian sahabat-sahabat setia yang sudah sampai kepadanya tentulah membuat kalbunya sedih. Tapi apa reaksi beliau? Beliau tentu tidak menjerit marah pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sebagian manusia ketika ditimpa bencana ia akan menjerit seolah-olah memprotes apa yang terjadi pada dirinya. Ia memprotes Allah Subhanahu wa taala, kenapa kemalangan tersebut menimpa dirinya. Tapi tentu Imam Husain tidaklah seperti demikian. Beliau tidak menyesali jalan yang sudah ditempuh. Beliau tidak mungkin akan berkata, sekiranya aku tahu, maka aku tak akan berangkat. Tidak, beliau
sama sekali tidak akan mengucapkan perkataan demikian. Tapi yang beliau ucapkan adalah kalimat abadi yang diajarkan di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ya, jadi Imam Husain mengucapkan zikir dan kalimat abadi ini, yakni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa pada hakikatnya seluruh pergerakan ciptaan ini adalah pergerakan berasal dari Allah, menjadi milik Allah, dan juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka kita bisa melihat bahwa peristiwa yang menimpa Imam Husain alaihissalam menjadi pelajaran bagi kita semua. Yang pertama adalah di dalam melakukan pergerakan, di dalam membuat sesuatu yang kita pandang sebagai sesuatu yang benar, yang baik, mestilah didasari dengan niat ikhlas. Apa hakikat ikhlas? Apa itu ikhlas? Ikhlas bukan sekedar melakukan ibadah. Ikhlas bukan sekedar berniat baik. Akan tetapi ikhlas adalah memurnikan tujuan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, jika pekerjaan kita lakukan dengan landasan yang kokoh ikhlas, maka bagaimanapun kesulitan, kerumitan yang kita hadapi di dalam pekerjaan tersebut tidak akan membuat kita mundur, tidak akan membuat kita menyerah, dan tidak akan membuat kita menyesal jika terdapat ketakberhasilan. Imam Husain alaihissalam dalam hal ini memberi teladan sempurna kepada umat ini. Ketika mendengar banyak pengikut yang ketakutan dan ingin pergi, beliau tidak marah, tidak memaksa, tidak menipu, tidak mengelabui maksudnya. Beliau berdiri, bahkan menghimpun semua orang yang mengikutinya. Beliau mengatakan, "Siapapun yang ingin meninggalkan aku, pergilah. Tak ada celah baginya. Aku mengizinkan kalian pulang." Jadi sebenarnya kalau kita ingin melihat secara fenomena, kan pertama masyarakat Kufa itu berkirim surat kepada Imam Husain alaihissalam. Mereka mengutarakan bahwa membutuhkan pemimpin, membutuhkan sosok pemimpin. Mereka berkirim surat kepada Imam Husain alaihissalam. Beribu-ribu surat datang. Tentu yang mengikuti Imam Husain alaihissalam, ya terdapat orang-orang yang melihat bahwa mereka akan memperoleh kemenangan. Mereka akan memperoleh sesuatu yang bersifat duniawi, berdimensi duniawi.
Ya, oleh sebab itu ketika langkah-langkah yang dilakukan oleh Imam Husain alaihissalam, di mana ia mengutus Muslim bin Aqil untuk mengorganisir mereka yang berkirim surat kepada Imam Husain alaihissalam ini, akan tetapi mereka semua kemudian tidak menepati janjinya. Bahkan utusan Imam Husain, Muslim bin Aqil pun mereka bunuh. Ya, tentu apa yang menjadi tinjauan sebelumnya oleh mereka ini, ya, bahwasanya akan mendapatkan kemenangan, ya tentu sudah memandangnya tidak bisa lagi memperoleh kemenangan, karena ya tidak mendapatkan lagi dukungan daripada masyarakat Kufa. Oleh karena itu sebagian pengikut Imam Husain sudah ada yang ketakutan dan ingin pergi, ya. Nah, Imam Husain pun mengatakan, siapapun yang ingin meninggalkanku, pergilah. Ya, tak ada celah baginya. Aku mengizinkan kalian pulang. Ya, subhanallah, jika kita mempunyai pemimpin demikian ini. Jadi inilah kepemimpinan sejati. Ya, beliau tidak ingin pasukan besar dengan hati yang tidak ikhlas. Ya, jadi Imam Husain tidak ingin disertai pasukan yang besar, tapi di dalam pasukan tersebut terdapat hati-hati kotor, terdapat hati-hati yang tidak ikhlas. Beliau ingin segelintir orang yang menyertainya namun hatinya bersih dan mereka siap mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini tinjauan secara fenomena, secara bagaimana perjalanan Imam Husain alaihissalam pada hari keempat tersebut. Jadi sudah mendapatkan kesulitan, mendapatkan berbagai musibah, ya. Pertama, ditinggalkan oleh Muslim bin Aqil, ditinggalkan oleh juga pecintanya yang mati, dan ditinggalkan oleh sebagian mereka yang menyertainya tapi tidak ikhlas di dalam perjalanan menuju ke Kufa. Jadi seperti itulah fenomena di dalam suatu pekerjaan baik. Tidak semua itu, misalnya di dalam sebuah kelompok komunitas itu mempunyai niat ikhlas. Kadang sebagian, bahkan kadang sebagian besar punya tendensi duniawi, tendensi materi, tendensi kekuasaan dan lainnya, ya. Nah, dalam irfan, ikhlas disebut dengan tajrid al-qas, ya. Dalam sair suluk di dalam irfan, ikhlas disebut dengan tajrid al-qas, yakni melepaskan semua tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada tujuan sedikit pun kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Imam Husain alaihissalam tentu memiliki prinsip bahwasanya apa yang beliau lakukan ini adalah ikhlas demi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Husain alaihissalam tidaklah berperang demi kekuasaan. Ya, sebagaimana terkadang terdapat tafsiran yang menyimpang terkait masalah kebangkitan Imam Husain alaihissalam. Jadi Imam Husain karena ia adalah manusia suci yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan, karena beliau adalah salah satu dari 5 manusia suci yang
ayat suci Al-Quran, ayat tathir itu merujuk kepadanya, yakni istilahnya berkenan kepada mereka 5 manusia suci ini, ya tentulah tidak ada sama sekali keinginan duniawinya di dalam pergerakannya menentang kekuasaan Yazid. Jadi bukan seperti kebanyakan orang meruntuhkan kursi kekuasaan, tapi juga demi untuk meraih kekuasaan. Ya, pergerakan suci, revolusi suci tidaklah demikian. Revolusi suci adalah meruntuhkan kursi kekuasaan untuk membangun kursi ilahi. Ya, jadi kekuasaan ilahi yang ingin dibangun. Karena itu mereka pada hakikatnya bukan menginginkan kekuasaan dirinya. Ya, karena itu mereka ketika berhasil misalnya tidak memperkaya diri. Ya, lihatlah seperti revolusi Imam Khomeini rahmatullah alaih. Ya, beliau mampu memenangkan revolusi, tapi karena revolusi benar-benar untuk membangun kekuasaan ilahi, tidak ada sedikit pun dimensi duniawi yang beliau ambil dan raih daripada kemenangan revolusi Islam Iran. Ya, demikian pula pengganti beliau, Sayyid Ali Khamenei rahbar hari ini. Tidak ada tendensi kekuasaan ini untuk menjaminkan kehidupan duniawinya. Sama sekali jauh dari demikian itu, ya. Jadi Imam Husain alaihissalam tidak berperang demi kekuasaan, demi sesuatu yang bersifat materi dan duniawi. Tidak juga demi balas dendam, ya. Jadi kita lihat bahwa Ma'asumin itu di dalam pergerakannya tidak juga dalam dimensi balas dendam, ya. Tidak demi, apalagi tidak demi popularitas, kemasyhuran. Hanya demi membela agama ilahi, hanya demi untuk membela risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu beliau pun berkata, ya, aku tidak keluar untuk membuat kerusakan atau kesombongan. Aku keluar untuk memperbaiki umat kakekku. Ini lam akhruj ashiran wa batiran wala batiran wala zaliman wala mufsidan. Ya, innama kharajtu li islahi ummati jaddi. Jadi beliau ungkapkan bahwasanya saya ini keluar melakukan pergerakan, melakukan revolusi itu tidak karena keangkuhan, tidak karena kesombongan, tidak karena kezaliman, tidak karena mau melakukan kerusakan. Tapi aku keluar demi untuk memperbaiki umat kakekku, demi untuk membangun kembali umat Islam sesuai dengan risalah kenabian. Ya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kabar kematian Muslim bin Aqil sampai kepada imam, dan imam pun mengucapkan ungkapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bukan semata ritual lisan, tapi hakikat hidup. Sebab kita semua milik Allah. Anak-anak kita milik Allah. Harta kita milik Allah. Nyawa kita milik Allah. Dan seluruhnya ini akan kembali kepada pemiliknya. Akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara tinjauan tauhid, Tuhan pencipta segala sesuatu. Siapa pencipta? Dia pemilik. Karena itu Tuhan pemilik segala sesuatu. Apapun yang terjadi pada segala sesuatu itu adalah terjadi milik Tuhan dan semuanya kembali kepadanya. Ya.
Imam Husain alaihissalam dengan keyakinan yang kokoh, falsafah kehidupan ini bahwasanya kehidupan ini tiada lain inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, maka beliau pun tidak mempunyai kegentaran di dalam menghadapi berbagai peristiwa dan musibah. Ya, beliau tidak berkata karena muslim sudah syahid, ya maka tidak ada lagi kita punya istilahnya penyambung kepada masyarakat. Ya, beliau malah semakin yakin, ya beliau sadar bahwa jalan ini memang jalan takdir ilahi, bukan untuk kemenangan dunia, tapi untuk menegakkan hujjah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini terkadang berbuat tapi tidak berhasil, ya maksudnya berhasil secara tinjauan duniawi, ya tapi kita telah menjalankan taklif kita, dan ini taklif ini takdir Tuhan yang harus direalisasikan. Ya, harus kita berjalan sesuai dengan kehendak dan irada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, bentuk ini tiada lain menjadi falsafah, ya, pergerakan bagi manusia, falsafah di dalam kehidupan manusia. Ya, bahwasanya manusia mesti ridho pada ketetapannya, mesti sabar pada musibah yang menimpanya, dan apa yang menjadi rancangan di dalam pergerakannya itu tetap ia lanjutkan meskipun nanti dia tidak akan mendapatkan keberhasilan. Dan inilah yang dijalankan Imam Husain alaihissalam. Sebab tentunya Imam Husain alaihissalam juga sudah memahami secara kontekstual, ya, bahwasanya apa yang tadinya menjadi rencana bahwa ia akan membangun, ya, kekuasaan ilahi di Kufa dengan dukungan masyarakat Kufa, setelah beliau menyaksikan pengkhianatan dari mereka, tentu ini sudah ya tidak bisa lagi ya teraktualkan. Beliau paham ya akan hal ini, ya kita ini kan hanya prediksi. Kalau beliau mempunyai basirah, ya bagi seorang yang mempunyai jiwa suci, ya itu memiliki basirah, mempunyai pengetahuan yang bersifat melampaui, ya secara pengetahuan akli, tapi bersumber dari pengetahuan transenden. Ya, Imam Husain memiliki pengetahuan terhadap demikian, ya bersumber dari pengetahuan transenden yang kadang disebut ilham, kadang juga disebut wahyu, ya bagi para anbiya ilahi. Nah, kita akan sedikit juga melihat ya pendekatan, selain pendekatan historis, kita melihat pendekatan irfan ya dari perjalanan Imam Husain alaihissalam. Dalam irfan ada dua makam tinggi, ya ada disebut dengan makam fana dan ada makam baka yang diperoleh setelah makam fana. Fana artinya meleburkan kehendak pribadi dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini fana di dalam perbuatan ilahi. Ya, bagaimana meleburkan perbuatan atau kehendak pribadi dalam perbuatan dan kehendak hak Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak terdapat secuil pun kehendak dan irada pada diri. Jadi ego sudah benar-benar tidak ada lagi. Ya,
Mereka yang sudah fana pada irada dan kehendak Tuhan itu egonya sudah tidak ada sama sekali. Jadi tidak ada keinginannya dia, sudah tidak ada. Ya, semata-mata yang bertajalli pada dirinya adalah keinginan dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Sementara baka dalam makna di sini yaitu eksis dan bertahan hidup spiritual dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang dimaknakan ini bukan hidup materi saja. Ya, jadi baka di sini yaitu eksis dan bertahan hidup spiritual dalam Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di sini meskipun nanti mendapatkan kesahidan atau kematian, tapi ia hidup, ya, ia eksis dalam Allah Subhanahu wa taala. Yakni jiwanya, ruhnya, ya, itu hidup. Ya. Nah, Imam Husain alaihissalam adalah lambang fana. Ya, beliau tidak memiliki kehendak pribadi selain kehendak dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Ia rela menyerahkan anak-anaknya. Ia rela melihat sahabat-sahabatnya gugur syahid. Dan bahkan ia rela dirinya dipenggal. Ya. Ia rela dirinya menjadi tumbal iradah hak Subhanahu wa taala demi memancarnya kebenaran, demi memancarnya hak Subhanahu wa taala. Dan justru karena itulah ia baki, ia eksis, ya. Ia eksis dan abadi. Justru karena pengorbanan dirinya dan kesahidannya inilah menjadikannya baki, eksis dan abadi. Ya, jadi Imam Husain meskipun fisiknya di padang Karbala terbantai dan syahid mati, namun jiwa dan ruh revolusi serta perjuangannya menegakkan kebenaran hidup abadi dan menjadi anutan serta panutan bagi semua manusia yang merindukan kemerdekaan, kebenaran dan keadilan. Inilah hasil daripada perjuangan, pergerakan dan revolusi Imam Husain alaihissalam. Oleh sebab itu kita saksikan hari ini jutaan orang menyebut namanya. Hari ini kita menyaksikan jutaan orang menangis untuknya. Dan tangisan untuknya adalah ibadah. Tangisan untuknya adalah jalan penyucian kalbu bagi mereka yang masih mengisi kalbunya dengan ego. Karena Al-Husain telah menyembelih totalitas ego dan tidak sedikit pun menyisakan kehendak dan iradah dirinya. Hari ini kita menyaksikan betapa berjuta-juta manusia mencintainya. Dan cinta kepadanya adalah jembatan keselamatan. Sebab bukankah Al-Husain, Innal Husain misbahul huda wa safinatun najah. Bahwasanya Husain adalah cahaya hidayah dan perahu keselamatan. Karena itu hari ini cahaya hidayah Husain sedemikian menunjuki hidayah berjuta-juta manusia. Lihatlah, kita saksikan Arba'in
berjuta-juta manusia berziarah arba'in. Dan saksikanlah betapa berjuta-juta manusia masuk di dalam perahu Al-Husain untuk menuju kepada keselamatan. Hal yang mungkin menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa imam mengizinkan orang-orang mundur? Mengapa Imam Husain mengizinkan para pengikut yang menyertainya? Kan banyak awalnya itu menyertainya. Mengapa Imam Husain mengizinkan orang yang menyertainya itu meninggalkannya? Imam Husain menginginkan supaya barisan yang tersisa yang menyertainya murni manusia-manusia yang ikhlas, agar tidak ada orang-orang munafik, agar perjuangan Imam Husain tidak ternoda sedikit pun. Inilah pelajaran bagi kita. Tidak semua orang layak diajak berjuang. Jadi ini pelajaran bagi kita. Tidak semua orang layak diajak berjuang. Jangan kita berpikir bahwa kita menginginkan kuantitas, karena kita menginginkan kuantitas maka sembarang orang diajak berjuang. Sebab orang yang tidak mempunyai kelayakan itu diajak berjuang, ia menjadi problem nantinya. Bisa saja dia menjadi pengkhianat. Bisa saja dia memelencengkan jalan perjuangan. Karena itu yang diajak berjuang benar-benar orang yang layak berjuang. Sebab sedikit orang bisa bertahan di dalam kesulitan. Berjuang bukan suatu hal menjanjikan kemudahan. Berjuang penuh dengan duri, kesulitan dan kerumitan. Yang kedua, kita harus rela kehilangan mereka yang tidak ikhlas. Jadi misalnya pertama, tertapis pertama, terdapat orang-orang menyertai kita. Kan banyak juga itu pertama ikhlas dia. Jadi banyak pertama itu ikhlas. Tetapi kan kita ini juga senantiasa di dalam peperangan dengan diri kita. Jihad terbesar itu adalah jihad menghadapi diri sendiri. Jihad melawan hawa nafsu kita. Jadi boleh jadi dia pertama tersaring, yakni layak bersama kita berjuang, tapi di dalam pertengahan dia juga menjadi orang yang pada akhirnya tergoda dengan berbagai perkara kenikmatan duniawi. Oleh sebab itu kita juga harus rela kehilangan dari orang-orang yang tidak ikhlas. Nah, dengan demikian nanti yang tersisa ini adalah benar-benar mereka yang siap berkorban di dalam perjuangan. Apakah mencapai keberhasilan secara material, maksudnya secara fisikal, ataukah mencapai keberhasilan secara rohania. Kalau mencapai keberhasilan secara fisikal bisa juga dengan rohani, ya seperti itu. Seperti misalnya revolusi Imam Khomeini berhasil secara fisikal dan rohani. Fisikal artinya benar-benar kekuasaan direbut, rohani bertajalilah dimensi maknawi dan spiritual di dalam revolusi tersebut, dalam kemenangan tersebut. Bagi gerakan sosial, gerakan politik, gerakan dakwah, ini merupakan hukum penting bahwa keberhasilan sejati bukan pada banyaknya pendukung, tapi pada ketulusan
mereka yang mendukung. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah kita menginginkan menjadi pengikut Imam Husain, menjadi orang yang menyertai Imam Husain setelah hari keempat? Ya. Apakah kita ingin ya menjadi pengikut? Mari kita introspeksi diri kita, ya. Karena keinginan menjadi pengikut Imam Husain alaihissalam tentunya bukan dengan lisan, tapi dengan kalbu, dengan tinjauan ketulusan kalbu. Ya. Kemudian apakah kita mau bersama Imam Husain dalam musibah? Ya. Sebab terkadang kita itu bisa menyertai sebuah pergerakan, tetapi ketika menyaksikan ada musibah yang akan menimpa, nyali kita menjadi ciut. Ya. Keberanian kita hilang. Nah, sekarang apakah kita mau bersama Imam Husain dalam musibah? Tentu ini bukan perkara mudah. Ya, tapi suatu perkara yang mesti melewati tahapan-tahapan ruhaniyah, ya, dan ma'nawiyah yang dalam. Ya, saya pernah isyaratkan dalam sebuah ceramah bahwa para syuhada yang syahid di Karbala bisa saja mereka itu kedudukannya ya semakam dengan sahabat Nabi seperti Salman Al-Farisi, ya. Mereka sekedudukan dengan kedudukan ya Al-Ghifari, ya, siapa lagi namanya? Saya lupa lagi. Al-Ghifari saja saya ingat. Atau seperti ya siapa? Ya, Abu Zar Al-Ghifari. Ya, bisa saja mereka itu kedudukannya sama dengan kedudukan Abu Zar Al-Ghifari. Ya. Atau sahabat Amirul Mukminin seperti Ammar bin Yasar, seperti Miqdad, dan lain sebagainya. Karena mereka semua ini adalah manusia-manusia yang melewati beberapa tahap, ya, ujian yang berat, tapi mereka masih bersiap untuk menyertai Imam Husain alaihissalam pada hari Asyura. Mereka pernah diberi izin oleh Imam Husain alaihissalam untuk pergi, untuk meninggalkan Imam Husain alaihissalam. Ya. Terdapat di antara mereka yang mengatakan sekiranya mereka pun terbunuh kemudian hidup lagi, terbunuh lantas hidup lagi, ya. Terjadi sedemikian berkali-kali, tapi tetap dia akan setia bersama Imam Husain alaihissalam. Ya. Jadi mereka ini adalah orang-orang dari dimensi irada pun seperti dimensi irada Imam Husain alaihissalam. Fana di dalam iradah dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini yang juga paling penting, yaitu apakah kita siap menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir adalah suatu pembahasan yang cukup pelik dan rumit, tetapi pada hakikatnya tidak ada peristiwa yang terjelmah dan terjadi di alam ini melainkan berada dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini jauh dari pemahaman
Jabariyah dan determinisme. Kita harus membahas pada tempatnya, tentunya itu tempat pembahasan teologi, baik sebab permasalahan ini dibahas dalam ilmu kalam, ilmu filsafat dan ilmu irfan, ya. Tapi pada hakikatnya takdir berjalan, ya, bagi kita semua, bagi seluruh makhluk. Oleh sebab itu, apa yang terjadi pada diri Imam Husain alaihissalam itu semua tidak keluar daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan yang juga perlu kita, ya, istilahnya jadikan salah satu dimensi dari keinginan menjadi pengikut Imam Husain alaihissalam, yaitu apakah kita bisa ikhlas dalam perbuatan kita. Jangan sampai karena dimensi lain sehingga kita misalnya berada di barisan Imam Husain, ya, ingin keterkenalan. Banyak manusia mau mengorbankan hartanya, mau mengorbankan hidupnya, tapi demi kepopuleran, demi kemasyhuran, ya. Jadi jangan pikir tidak ada orang-orang yang mengorbankan hartanya bahkan jiwanya, ya, demi kemasyhuran. Terdapat orang demikian, ya, ingin disebut sebagai misalnya pahlawan, ya, banyak seperti demikian, ya. Nah, adapun Imam Husain alaihissalam menempuh jalan penuh, ya, penderitaan, penuh air mata, tentu bukan untuk sekedar itu semua, ya, berdimensi selain Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak ada. Semua berdimensi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu beliau adalah benar-benar tajalli sifat-sifat sempurna ilahi, ya. Insan kamil itu merupakan mazhar daripada nama-nama dan sifat-sifat sempurna Allah Subhanahu wa taala. Bertajalli ikhlas, bertajalli sabar, bertajalli cinta, bertajalli kudrah, ya, bertajalli iradah, dan seluruh sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai penutup kita punya pembahasan malam ini, jadi beliau, ya, berada di tempat tadi yang kita sudah singgung, Zubalah, di hari keempat. Lantas beliau mendapatkan berita tentang syahidnya Muslim bin Aqil, kemudian Hani, kemudian pembawa suratnya, ya. Jadi Zubalah, ya, bisa kita sebut bukan hanya sekadar tempat, tetapi Zubalah di sini sudah menjadi medan ujian, ya, tempat di mana diuji di sini, ya, siapa yang masih bisa lolos dan menyertai Imam Husain alaihissalam selanjutnya dalam perjalanan, dan siapa yang gugur di dalam menyertai Imam Husain alaihissalam, ya. Kita jika diperhadapkan fenomena seperti itu, ya, apakah kita tetap pada jalan kebenaran meski kabar buruk akan, atau meski peristiwa buruk akan menimpa diri kita, ataukah kita seperti yang meninggalkan Imam Husain, mundur dan pergi meninggalkan Imam Husain alaihissalam. Ya, Imam Husain sendiri di Zubalah beliau tegar, sabar, ikhlas, ridha. Beliau tidak merasa takut sedikit pun untuk merealisasikan niat perjalanannya selanjutnya. Dia tidak gentar dan mundur, bahkan beliau menguatkan yang lain untuk tetap berjalan, ya. Nah,
Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menutup kita punya majlis azza bagi Imam Husain alaihissalam malam ini dengan berdoa. Ya Allah, tanamkan dalam hati kami keikhlasan Husain alaihissalam. Berikan kami kekuatan untuk ridho pada takdirmu. Jadikan kami di antara orang-orang yang setia pada kebenaran sampai akhir. Dan catatkan kami sebagai para peziarah Husain meski hanya dengan hati kami. Pada hakikatnya kita di zaman ini bersama dengan Imam Mahdi ajalallahu ta'ala farajahus syarif. Kita memiliki suatu revolusi mendunia, yakni revolusi Imam Mahdi. Ya, tentu jika ingin menjadi orang-orang yang berada dalam barisan revolusi Imam Mahdi ajalallahu ta'ala farajahus syarif, mestilah mempunyai kualitas-kualitas seperti yang menyertai Imam Husain alaihissalam. Hari ini ya Imam Mahdi masih gaib. Yang ada di tengah kita adalah Sayyid Ali Khamenei, rahbar. Ya, apa kekurangan rahbar? Kita tidak melihat kekurangan rahbar Sayyid Ali Khamenei sebagai ulama, sebagai seorang pemimpin. Apakah kita mampu menyertai langkah perjuangan beliau? Ini mari kita introspeksi diri kita. Apa yang kita bisa lakukan dalam kondisi sekarang ini bersama beliau? Apakah kita mempunyai peran sedikit pun? Ya, apakah kita bisa menyumbangkan sesuatu di dalam pergerakan? Ya, sekarang ini peperangan bukan hanya terbatas perang rudal dengan rudal, pesawat dengan pesawat, senjata dengan senjata, tapi juga peperangan dalam media, peperangan dengan nilai, peperangan dengan peradaban, dengan budaya, dan berbagai bentuknya. Ya, kita semua malam ini jika ingin menjadi pasukan Imam Mahdi alaihissalam, tentu pertama menguji diri kita untuk menjadi pasukan Sayyid Ali Khamenei. Labbaika ya Husain, labbaika ya Mahdi, labbaika ya Ali Khamenei. Ya. Labbaika ya Husain. Ya, kita mesti mengambil peran di dalam pergerakan dan perjalanan pergerakan revolusi Islam Iran. Ya, meskipun kita menorehkan tinta, meskipun sepatah kata dari lisan kita, meskipun satu ya video yang kita buat dalam mendukung perjuangan nilai kebenaran Al-Husain, nilai kebenaran Imam Mahdi, ya, yang dibawa kepemimpinan seorang zuriya Nabi Sayyid Ali Khamenei. Saya kira ini yang saya bisa sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.